Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah. Suruk ya. Mari kita awali majelis kita Tahrir Ramadan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, agar pertemuan kita, perjumpaan kita lebih berkah lagi, alangkah baiknya kita dengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Mas Iman, surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Pada Mas Iman dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkan taujih Rabbani yang dibacakan Mas Iman tadi mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang rahmat Allah, alhamdulillah telah hadir pada kesempatan pagi hari ini Ustadz kita, Ustadz Hatab Syamsuddin. Adapun profil beliau, insyaallah sebagaimana di sini ada salah satu buku beliau yang beliau tulis, kumpulan ceramah Ramadan. Ya, aktivitas beliau adalah sebagai seorang penulis, pengajar dan mubalik. Ya, untuk mengasah kemampuan dan penulisan dan dakwah, beliau bergabung dalam organisasi profesi yaitu FLP, Forum Lingkar Pena, sejak tahun 2004 dan Ikatan Dai Indonesia IKADI sejak tahun 2008. Pada rentang waktu 2007 hingga 2009, beliau juga ikut berpartisipasi sebagai dai dan penceramah WAMI, World Association of Muslim Youth cabang Indonesia. Saat ini beliau sudah dikaruniai 5 orang anak ya, 3 putri dan 2 orang putra dan 1 istri. Ya. Sejauh ini. Saat ini Ustadz Hatta Syamsuddin, beliau mengajar di pesantren mahasiswa Ar-Royan Surakarta, Solo. Ini basisnya Jokowi ini. Juga menjadi konsultan syariah di beberapa lembaga antara lain KJKS, Bina Insan, Mandiri, Lazis Jawa Tengah dan Yayasan Aitam Indonesia. Selain itu beliau juga merupakan alumni lulusan dari Universitas Internasional Sudan, Ustaz ya. Tahun 2006 lulusnya, tahun 2006. Insyaallah demikian sedikit tentang latar belakang beliau. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sesuai dengan temanya Tarhib Ramadan, beliau bisa menyampaikan nasihatnya bagi kita, memberikan arahan bagi kita tentang Ramadan dan bagaimana persiapan kita untuk menyambut Ramadan di hitungan hari ini. Insyaallah setelah itu kita adakan tanya menjawab. Kita cukup punya banyak waktu, lebih kurang 1 jam 45 menit lagi termasuk tanya jawab. Kepada Ustadz Hatta dipersilakan. Tes 1 2 bismillah. Bisa didengar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih
wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian di Masjid Baitul Ma'mur ya. Ini yang insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Saya pernah menulis dan juga presentasi judulnya Fikih Musim Dingin. Tapi pada waktu itu konteksnya musim dingin versi Indonesia. Artinya memang di Arab sana itu juga mengalami musim panas, musim dingin meskipun tidak sedingin ini. Nah, ada hadis-hadis, ada keterangan-keterangan, ada riwayat-riwayat dari sahabat tentang bagaimana pola ibadah di musim dingin. Nah, di situ saya rangkum, saya tulis jadi satu presentasi fikih musim dingin. Ternyata ya di sini baru terasa aplikasinya itu. Waktu itu baru hanya sekedar mengumpulkan kisah-kisah riwayat, di sini baru bisa diaplikasikan benar-benar ini. Dan alhamdulillah ternyata kalau kaidahnya itu sebenarnya sederhana. Yaitu al-ajru alal qadril masyaqqah. Pepatah ya atau para ulama sering memberikan kaidah ini bahwa pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Al-ajru alal qadril masyaqqah. Pahala tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin berat kita menjalankan sesuatu, tentu yang ada tuntunannya ya, maka insya Allah pahalanya juga semakin besar. Maka dalam hal ini saya kira kita itu bagi-bagi pahala juga. Yang musim panas berat karena panasnya panjang, ya, puasanya lebih panjang 16 jam. Yang musim dingin dapat pahalanya karena lebih berat subuhnya dan tarawihnya mungkin ya. Untuk bangun subuhnya, bangun tarawihnya, wudunya ya kan lebih berat jadi bagi-bagi pahala semuanya dapat pahala. Termasuk alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita hadir di sini, dimudahkan langkah kita, diringankan hati kita dalam niatan tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, apalagi menjelang bulan Ramadan ini. Majelis-majelis seperti inilah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, yang beliau berpesan, idza marartum bi riyadil jannah, dari hadis riwayat Tabrani, kalau engkau melewati taman-taman surga, farta'u, maka kalau bahasa kita maka minumlah sepuasnya di situ. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah, taman-taman surga? Beliau menjawab, majalisud dzikir, yaitu majelis zikir yang dalam pemaknaan luas adalah majelis ilmu. Jadi ketika kita dalam sebuah majelis ilmu, itu insya Allah kita berada atau disebut dalam majelis taman-taman surga. Makanya muncul ketenangan. Saking tenangnya, ya. Apalagi musim dingin gini, biasanya tambah berat lagi. Dan itu memang di dalam kesempatan yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah setiap kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, termasuk diantaranya adalah masjid kita. Apa yang dilakukan? Yatluna kitabah, membaca, mengkaji Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mengkajinya di antara mereka. Kalau itu dilakukan, sebuah majelis memenuhi unsur itu, maka insya Allah mendapatkan 4 fasilitas. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Nah ini tadi, turun ketenangan. Orang dalam majelis zikir, majelis ilmu, pengajian, itu mestinya settingan defaultnya itu tenang. Ya, tidak boleh ada kegelisahan. Tidak boleh ada kegelisahan. Kalau masih gelisah berarti memang pikirannya belum
di sini. Pikirannya masih kemana-mana. Jasadnya ada di sini. Pikirannya masih searching kemana-mana. Ya. Dan mungkin sebaliknya, kita juga mendoakan saudara kita yang belum hadir di sini, bisa jadi jasadnya masih di luar, masih dalam urusannya, dalam pekerjaannya, di rumahnya, tapi pikirannya sudah bersama kita. Sudah pengen untuk hadir di forum ini. Nah, kepada mereka kita doakan supaya dimudahkan urusannya. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmah, wa haffathumul malaikah, dinaungi malaikat, dan yang terakhir menarik sekali, wa dzakarahumullahu fiman indah. Nama-nama yang hadir di absen disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di kelas aja di absen, ada pengajian di absen, tetapi sebelum itu nama kita yang hadir ini sudah di absen, disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian secara khusus ya, tadi kita bersyukur sholawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap pagi hari Rasulullah SAW itu mengingatkan kita tentang banyak nikmat atau 3 nikmat yang luar biasa, yang dengannya kita layak menjadi orang yang terkaya di dunia. Kalau kita menghayatinya, kalau kita menghayati 3 nikmat tersebut. Jadi kalau orang terkaya di dunia yang kita tahu ya versi Forbes ya, versi Newsweek, ya paling Bill Gates, ya. Kalau termiskin di dunia siapa? Mungkin Hamdan ATT ya. Barangkali yang dari generasi-generasi lama sudah tahu persis itu ya. Hamdan ATT kalau itu, ya, termiskin di dunia itu. Kalau Maggie Z itu yang sakit gigi Bu ya, jadi ada perbedaan kadang-kadang itu. Jadi beliau mengingatkan man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi harinya. Jadi ketika kita bangun pagi hari, menemukan 3 hal, yaitu aminan fi hijrihi, perasaannya tenang. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keramaian, tidak ada peperangan, tidak ada kegelisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'afiyan fi jasadi, sehat badannya. Alhamdulillah kita semua hadir di sini, insya Allah diberikan kesehatan juga. Dan yang ketiga, indahukut yaumihi, punya cukup logistik untuk hari itu. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika kita memiliki 3 hal tersebut di pagi hari? Faka'annama khuyyizat lahud dunya, seolah-olah dunia dihamparkan di hadapannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi kalau kita 3 hal itu saja, itu menjadikan kita layak menjadi orang terkaya di dunia. Dunia dihamparkan kalau kita punya itu. Masalahnya kita ini merasa kadang-kadang memikirkan logistik 30 tahun ke depan, ya kan? Memikirkan logistik sampai 7 turunan. Jadi akhirnya nggak pernah merasa kaya. Rasulullah SAW menginginkan kita cukup dulu dan dari situ merasa kaya dulu. Betul kan? Iya. Padahal kalau kita tidur saja kita sudah laporan mau meninggal ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kita bangun tidur, kita laporan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi batasnya kalau kita sudah ada cukup hari ini sebenarnya kita layak merasa kaya. Layak merasa kaya dalam arti bersyukur ya. Bukan berarti merasa kaya setelah itu nggak usah ngapain, enggak. Jadi dalam konteks bersyukurnya. Ya, dalam bersyukurnya. Karena kalau soal harta orang bisa beda-beda. Tapi soal bersyukur semua punya hak bersyukur. Jadi dan bersyukurnya bisa kita optimalkan dengan memahami hadis tadi. Ketika kita sehat, tenang, ya, kemudian cukup makanan, subhanallah, semua insya Allah bisa. Artinya separuh masalah
dalam kehidupan insya Allah bisa kita selesaikan. Alhamdulillah kehadiran Bapak Ibu sekalian itu berarti setidaknya 3 hal tadi sudah kita dapatkan, ya. Karena bisa hadir di sini berarti sudah 3 hal itu sudah kita dapatkan dan layak menjadi disebut oleh Rasulullah SAW sebagai dunia dihamparkan di hadapan kita. Kita bersyukur, ya, sebagaimana orang yang disebutkan orang yang kaya di sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pengajian atau majelis kita pagi hari ini tentu kita dalam konteks menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa istilah yang sering dipakai. Ada tarhib Ramadan, itu memang sekedar menyambut. Dari kata rohaba yurahibu, kita sering dengar kata marhaban, ya. Marhaban itu bukan welcome, ya. Kalau welcome itu kan yang buat keset itu kan. Welcome itu. Kita sering dengar marhaban ahlan wa sahlan. Itu pernyataan berat sekali konsekuensinya, Pak. Itu orang Arab biasa memang seperti itu karena mereka juga punya kebiasaan yang luar biasa terhadap penyambutan tamu. Jadi ketika mengatakan marhaban, ahlan itu dikata ahl. Ahl itu keluarga. Jadi ahlan artinya Anda kami anggap sebagai keluarga. Wasahlan dari kata mudah. Maka segala urusan Anda jadi mudah. Mau duit mudah. Mau jodoh mudah. Mau bisnis mudah. Wah, berarti kan berat ya kan? Kalau kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita marhaban ahlan wasahlan itu berat sebenarnya konsekuensinya itu. Dianggap keluarga dan semua urusannya bisa dimudahkan. Nah, Ramadan sering kita kata juga marhaban. Tapi ada juga istilah yang biasanya disebut menjadi judul atau bahasa dalam kitab-kitab hadis tentang tarhib pakai ha. Tarhib Ramadan. Bukan, mohon maaf, targhib Ramadan. Karena ada kitab namanya tarhib wa targhib. Tarhib wa tarhib. Pakai ha dan pakai ghin. Nah, targhib Ramadan itu adalah dari kata raghaba yuraghibu. Dari memotivasi. Memberikan motivasi, memberikan anjuran ya tentang apa yang ada dalam Ramadan. Itu targhib supaya kita semua bersemangat dengan Ramadan. Tapi kalau tarhib pakai ha, itu kurang pas. Tarhib Ramadan pakai ha itu artinya menakut-nakuti datangnya Ramadan. Jadi kebalikannya ya. Kalau targhib itu memotivasi, memberikan kabar gembira apa kita sukai di bulan Ramadan. Kalau tarhib itu menakut-nakuti. Menakut-nakuti kalau konteksnya warning tidak ada masalah. Karena memang dalam bulan Ramadan juga perlu kita di warning dengan beberapa hal. Jadi ingat, tarhib pakai hak dan targhib tentang Ramadan. Ya kalau mudah ya menyambut Ramadan begitu ya. Karena memang cara kita untuk menyambutnya, kalau kemarin saya bilang ya, sebentar lagi dan sebentar sekali. Itu maknanya sebenarnya sebentar lagi adalah bagaimana kita menyambutnya. Sebentar sekali bagaimana kita mengisinya. Karena ada orang yang dikit-dikit, nanti pas Ramadan ya kan. Nanti ketika Ramadan aja. Begitu Ramadan nggak ada perubahan apa-apa. Iya kan? Jadi ada yang merasa seolah-olah nanti kalau Ramadan datang semua masalah selesai. Padahal justru ketika Ramadan itu kita baru benar-benar diuji. Apa yang kita tunda-tunda ya, ketika sebelum Ramadan benar nggak kita menjalankannya? Nanti Ramadan tilawahnya, nanti Ramadan baca bukunya. Ternyata ketika Ramadan sebentar sekali. Tidak juga kita bisa optimal dalam menjalankannya. Maka kita bicara tarhib Ramadan adalah bagaimana cara kita menyambutnya dan setelah itu bagaimana cara kita mengisinya. Dua hal itu. Sebentar lagi dan sebentar sekali.
Kalau kita bicara menyambutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkaca kepada para sahabat yang mungkin yang sering kita dengar adalah sejak Sya'ban ya. Dari riwayat yang sering kita dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya kita sering mendengar, 3 bulan persiapannya. Kalau dalam kitab yang lain, dalam kitab Lataiful Ma'arif misalnya, itu disebutkan persiapan beliau, para sahabat dalam menyambut Ramadan. Dikatakan dalam kitab itu, kanu yad'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Pertama, setelah Idul Fitri, mereka para sahabat terus berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan amal-amal mereka ketika Ramadan. Seperti kalau kita Idul Fitri kan kita berdoa ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan. Nah, itu mereka berdoa sendiri selama 6 bulan. Kemudian setelah itu kanu yad'unallaha sittata ashur an yuballighuhum Ramadan. Setelah 6 bulan itu mereka mulai berdoa supaya Allah menyampaikan usia mereka di bulan Ramadan. Berarti efektif berapa bulan mereka? Jadi selalu pikirannya tentang Ramadan. Yang pertama berharap semoga bisa amal-amal diterima, kemudian lanjut bisa ketemu lagi Ramadan. Kalau kita kadang-kadang habis Lebaran sudah lupa dengan Ramadan, merasa sudah selesai, merasa, waduh, amal-amal sudah, artinya sudah punya deposito amal yang banyak. Ya, ketika Ramadan kita merasa menumpuk amal, ketika Lebaran nyantai. Makanya ada istilah kembali ke fitrah. Fitrah yang males, ya kan? Fitrah malas-malesan. Memang setelah Ramadan kembali ke fitrah lagi memang. Jadi malah fitrah dalam konotasi seperti itu ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ketika kita menyambut Ramadan, yang paling penting adalah mengkondisikan perasaan kita. Mengkondisikan hati kita. Mengkondisikan semangat kita. Karena kalau belum kita merasa biasa-biasa saja, berarti akan ada masalah nanti. Kalau belum kita, Ramadan hanya rutinitas belaka, berarti akan berat kita untuk sukses lebih lanjut di bulan Ramadan itu. Kalau kita menyambut tamu saja, itu biasanya kalau kita mengetahui keutamaannya, itu pasti luar biasa sambutannya. Tapi ada juga model yang sudah tahu keutamaan tamunya, nyambutnya masih biasa saja. Kan bahaya nih kan? Sudah tahu tamu yang baru datang, tamu yang mulia, tamu yang utama, nyambutnya masih biasa saja. Karena itu memang kalau kita lihat ya, psikologi masyarakat kita dalam menyambut Ramadan, itu ada yang biasa karena melihat dari sisi rutinitas. Biasanya mereka orang-orang yang tenggelam ya dalam kesibukan. Kesibukan dunia, kesibukan mungkin pekerjaan, sehingga Ramadan sedikit dilihat dari sisi rutinitas belakang. Tapi itu masih mending karena ada juga yang ketika masuk Ramadan mereka gerah. Ya, berat. Mereka menjadi berat. Kenapa? Ada puasanya. Atau bukan saja karena puasanya, bisa jadi mereka menjadi kesepian. Kok nggak ada teman-temannya lagi, kok teman-teman pada ke masjid semua, gitu kan? Ya. Nah, model-model yang seperti itu juga ada. Nah, yang paling kita inginkan adalah kita sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Hajj ayat 32, yaitu yang kemarin saya bacakan juga, dzalika wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, dalam hatinya ada pengagungan kepada syiar-syiar Allah di muka bumi ini,
maka itu adalah bukti adanya ketakwaan di dalam hati. Jadi begitu datang Ramadan kita merasa mengagungkan dalam diri kita merasa bergembira, kita senang, itu adalah bukti insya Allah ada ketakwaan dalam hati. Maka kata kunci pertamanya kita gembira dulu saja. Ya, senang dulu saja kalau ada Ramadan ini. Jangan biasa-biasa saja lah. Ya. Jangan biasa-biasa saja, apalagi jangan merasa berat. Mudah nyambut Ramadan itu gembira dulu. Senang dulu. Nanti kita tentu harus punya alasan untuk gembira. Ya karena tadi gembiranya Ramadan macam-macam. Ya. Stasiun televisi juga gembira, ya kan? Artis-artis juga gembira, ya kan? Kemudian para pedagang juga gembira. Pengusaha juga gembira. Para pegawai juga gembira, ada THR-nya nanti kan? Ya kan? Oh nggak ada. Ya, THR-nya bukan tunjangan kalau di sini, tabungan mungkin ya. Jadi alasan gembira itu banyak. Nah, ada juga mungkin anak-anak gembira, mungkin ada spesial, makanan-makanan spesial ya. Ada kurmanya, ada kolaknya, macam-macam. Nah, kegembiraan itu kan kegembiraan yang standar, baik-baik saja mungkin. Tapi kegembiraan kita itu harus kita tingkatkan. Kenapa kita bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena memang ya ada kegembiraan yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Pertama, misalnya kita bergembira karena dijanjikan terampuni dosa-dosa kita dengan datangnya Ramadan saja. Dikatakan dalam hadis sahih, as-shalawatul khams, antara sholat 5 waktu ada penggugur dosa. Minal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat juga ada penggugur dosa. Tapi lebih dari itu, Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat lidzunub idza ujtuniba al-kabair. Akan menghapus dosa-dosa, apalagi jika dosa besar ditinggalkan. Artinya apa? Kalau dosa besar ditinggalkan, insya Allah dosa-dosa kecil kita terhapus dengan datangnya Ramadan. Siapa yang tidak senang ya? Kita ini kadang-kadang menjadi biasa kadang-kadang. Dosa diampuni, biasa Ustaz. Gitu kan kadang-kadang. Biasa. Dijanjikan pahala, itu kan nanti Ustaz itu. Hati-hati kalau hati kita sudah demikian. Karena kaum muslimin itu settingnya orang beriman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Fadzakir, berikan peringatan, pengingatan, tausiah, ceramah, pengajian. Kenapa? Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'min, akan bermanfaat bagi seorang mukmin. Artinya seperti emas ya, disepuh semakin mengkilat. Jadi kalau kita katakan diampuni dosa-dosa, biasa saja Ustaz. Itu settingannya bahaya itu. Keimanan kita dipertanyakan itu. Karena sesungguhnya orang beriman itu semakin diberikan pengingatan, semakin siap dan bermanfaat. Makanya kegembiraan kita harus diingatkan terus. Kita gembira insya Allah, Bapak, Ibu-ibu, karena dosa-dosa kecil kita diampuni. Ya karena kita memang modelnya senang yang apa itu ya, yang jelas-jelas ya kan. Kalau ada pengurangan diskon pasti senang ya, diskon harga senang ya kan. Pengurangan dosa biasa begitu. Kalau ada bonus besar senang, tapi kalau ada bonus Ramadan nanti aja. Nah, ini kita perlu menguatkan pemaknaan kita terhadap itu semua. Kalau dosa kecil itu apa sih, Pak? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Selain dosa besar ya. Kalau dosa besar apa itu? Memang para ulama karena jadi yang menarik ya, dalam bahasan ulama, ini betul, jawaban ini betul. Dalam bahasan ulama itu sering menyebutkan al-kabair, dosa besar itu apa saja.
Ya, ada 7, ada 14, para orang berbeda karena dengan dalilnya banyak, ada yang merangkum jadi itu dosa besar. Tapi nggak ada yang merangkum dosa kecil apa saja, begitu nggak ada. Takutnya ntar jadi panduan ya kan? Wah, dosa kecil nih gitu. Jadi yang jadi itu adalah dosa besar itu apa saja, yang dihindari itu. Karena kalau itu dihindari, insya Allah dosa kecil bisa terampuni. Walaupun ini juga mindset. Ingat pepatah apa namanya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan itu juga berlaku dalam soal dosa. Bukan hanya soal kolesterol, bukan. Bukan hanya soal makanan ya kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Enggak, dosa juga demikian. Lama-lama menjadi bukit. Maka para ulama memberikan kaidah lal kabair ma'al istighfar walas shaghair ma'al israr. Jadi tidak disebut dosa besar atau tidak ada dosa besar ketika diikuti dengan istighfar, taubat, dan penyesalan yang luar biasa, karena insya Allah itu akan mengurangi bahkan menghapuskan dosanya. Tapi sebaliknya tidak juga disebut dosa kecil ma'al israr, dengan berkelanjutan. Jadi kalau ada dosa kecil tapi dilakukan dengan berkelanjutan, nggak sadar bahkan menikmati, maka bisa jadi itu menjadi sesuatu yang besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya begitu pula kita bisa jadi dengan hal-hal kecil kita remehkan, jangan-jangan menjadi besar. Nah, Ramadan ini kita bergembira karena kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Ada juga para ulama mengingatkan bagi kita dosa itu bukan besar kecilnya, tetapi kepada siapa kita berdosa itu. Kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap saat memberikan kita perlindungan, berkah, kemudian kesehatan, kira-kira bagaimana? Pastinya bisa dinilai besar kalau kita rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak hal kepada kita. Kan sama-sama nyolek itu beda kan? Nyolek temen itu kadang-kadang biasa. Tapi kalau nyolek misalnya orang tua, gimana kira-kira? Jadi dosa kecil nggak? Dalam arti begini, itu melakukan hal yang biasa. Tapi ketika dengan orang tua, mungkin bisa luar biasa lagi. Jadi dalam perspektif dosa kecil, kita tidak melihat pekerjaannya, kegiatannya, amalnya, tapi kepada siapa? Ya, kepada siapa? Maka kita bersyukur dan bergembira. Itu alasan gembiranya harus jelas. Karena tadi apa? Diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kita bergembira karena pada bulan Ramadan itu bulan yang menjadi musim kebaikan. Orang baik ya, kalau banyak kemudian lihat orang baik banyak, itu seneng nggak? Ada hadis yang mengatakan al-arwah junudul mujannadah. Bahwa ruh ya, ruh itu bagaikan pasukan-pasukan yang disiapkan. Orang yang senang sesuatu akan senang kalau ketemu dengan orang itu. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menarik karena asbabul wurudnya juga unik. Ketika peristiwa hijrah, ya, ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW di Madinah itu ketemu ada ibu-ibu yang seneng bercanda, seneng ngobrol, ternyata lagi kumpul sama ibu-ibu Madinah yang juga seneng ngobrol. Enggak menyinggung apa-apa Bu ya. Jadi ketika ibu-ibu terkenal di Mekah dengan kondisi seperti itu, ya dengan hobinya seperti itu, di Madinah kumpul langsung dengan yang seperti itu. Maka setelah itulah Rasulullah SAW berkomentar ar-arwah junudun mujannadah, yaitu hati-hati, ruh itu seperti pasukan yang disiapkan, pasti akan berkumpul sesuai dengan yang disenanginya. Yang senang bola akan kumpul kepada yang
senang bola. Betul kan? Bahkan yang senang satu kesebelasan akan senang kumpul dengan satu kesebelasan. Begitu. Yang senang nulis, yang senang apa, bahkan kalau kita orang Indonesia di Australia ketemu kumpul begini kan senang juga kan? Senang. Maka kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena akan banyak orang-orang baik berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan, dan itu membuat kita senang, gembira. Itu menjadikan kita senang, alhamdulillah. Kalau kita mencintai kebaikan dalam bulan Ramadan, banyak orang yang mencintai kebaikan dan kita harus bersyukur dalam hal itu. Karena seperti saya sampaikan kemarin, kalau di dalam bulan Ramadan di Indonesia itu yang preman aja sholat tarawih, ya kan? Karena auranya begitu luar biasa Ramadan itu. Jadi mereka nggak enak kalau nggak tarawih gitu kan. Walaupun mungkin nggak sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat nggak pernah kelihatan, tarawih kelihatan itu, ya kan? Jadi sampai seperti itu. Nah, sehingga kita menyikapinya, ya benar kita bergembira. Karena itulah salah satu rahasia tentu bagaimana dalam bulan Ramadan disebutkan bahwa fihi tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pada bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Dan ada penyeru, ya bagil khair absir. Wahai para pencari kebaikan, kabar gembira. Jadi kalau kita memang sudah senang dengan kebaikan, bulan Ramadan adalah kabar gembira bagi kita. Karena akan ada banyak kemuliaan-kemuliaan, dan akan ada banyak insya Allah teman-teman semua yang mencari kebaikan. Biasanya kalau habis menyebutkan hadis ini, biasanya ada pertanyaan. Ustadz, katanya setan dibelenggu, ya kan? Kok masih banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan? Itu sendal ketika tarawih banyak yang ganti, Ustadz, gitu kan? Ya logikanya sederhana, ya. Kan dibelenggunya sebulan Ramadan ini aja. Dulu-dulu mereka sudah punya banyak anak buah, ya. Ya sama seperti kalau ada kriminal atau koruptor masuk penjara, kan masih banyak yang bisa mengendalikan, ya. Masih banyak, bahkan kadang-kadang bisa mengendalikan dari balik penjara, ya. Jadi setannya dibelenggu mungkin nggak masalah bagi setannya, karena selama 11 bulan sudah punya agen-agen. Sudah punya agen-agen itu. Nah, itu yang kemudian bikin ramai di bulan Ramadan. Sering tadi Ramadan ada acara asmara subuh kan, di Ramadan ada acara ini, ada acara itu, yang kita katakan bahwa banyak sudah yang menjadi anak buah, ya, dari yang dibelenggu tadi itu. Di Indonesia ini apa saja ada, yang kalau kita nggak hati-hati, ya, bagaimana di mana pengajian menyambut Ramadan plus penutupan lokalisasi. Iya ini bagaimana maksudnya, ya? Kadang nggak masuk akal itu, ya. Menyambut itu, iya. Nah kita kalau tidak berhati-hati benar-benar, ya, fenomena di Indonesia kita berat. Tapi sekali lagi tentu ada harapan, ya, masih banyak harapan, masih banyak orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan. Nah, kita menyambut Ramadan dengan bergembira dulu dengan alasan-alasan tadi. Ya, alasan-alasan yang fitrah boleh-boleh saja. Seperti yang tadi dikatakan, mungkin kita gembira dengan budayanya. Karena Ramadan di Indonesia separuh ibadah. Ya, separuh festivalnya, separuh ibadahnya. Yang penting jangan sampai ibadahnya itu mengurangi ibadahnya, budayanya mengurangi ibadahnya. Kemudian kita juga bergembira karena Ramadan menjanjikan insya Allah kemuliaan selebih dari 1000 bulan dengan amal-amalnya
yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendapatkan kesempatan di Ramadan, itu kesempatan yang saya kira kita menjadi saksi, tidak semua orang mendapatkan. Banyak saudara kita yang Ramadan kemarin masih bersama kita, tetangga, kerabat, tetapi saat ini tidak lagi bisa menikmati Ramadan. Ketika bulan Rajab kemarin saya umroh, bimbing umroh, itu ada yang masih usia 40 tahun berangkat sehat, ibu-ibu, ternyata meninggal di sana. Meninggalnya habis tawaf. Habis tawaf, habis sholat. Setelah kan kita tawaf di Masjidil Haram, kemudian meninggal. Disolatkan di Masjidil Haram, alhamdulillah. Artinya benar-benar ketika kita berdoa wabalikna Ramadan, sampaikan usia Ramadan, itu benar-benar kita merindukan Ramadan. Kita berharap untuk bisa bertemu Ramadan. Nah, setelah bergembira menyambut Ramadan, kemudian tentu pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika Ramadan datang. Nah, itu baru sesi pertama tadi. Dan waktunya sudah berapa menit tadi itu? Nah, masih 25 menit, benar? 20 menit lagi maksudnya? Iya. Jadi tadi bagian pertama ya, bagaimana kita menyambut Ramadan, kuncinya apa? Gembira dulu. Gembiranya kenapa? Nah tadi itu. Ya, alasannya itu harus kita munculkan. Seneng dulu. Karena itu langkah sukses kita mengisinya. Kalau belum kita cool, alah Ustadz biasa aja lagi gitu kan. Nah, itu berat nanti kita ngisinya. Tapi kalau kita sudah heboh duluan dengan gembira, insya Allah mengisinya lebih mudah. Ya, mengisinya lebih mudah. Jadi, bagaimana kita mengisinya? Ada 5 hal. Ada 5 hal ini. Berapa menit ini 5 hal ini ya? Ada 5 hal yang mungkin kalau sebenarnya mau kita bahas secara khusus tentu butuh waktu. Tapi 5 hal itu kita jadikan poin-poin saja. 5 hal itu kalaupun satu bahasanya kita khususkan dalam satu materi juga bisa. Tapi saya yakin kita tentu di sini bisa untuk apa yang disampaikan adalah stimulasi. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang bertanggung jawab untuk memotivasi diri sendiri untuk menjalankan apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, bagaimana kita sukses Ramadan, yaitu dengan kita menghayati puasa, hikmahnya. Sehingga setiap kita bisa menghayati suatu hal, itu biasanya kita menjalankan dengan ikhlas. Dan itu kunci sukses pertama. Apa maknanya Ramadan jika kita menjalaninya misalnya dengan terpaksa? Apa maknanya jika kita menjalaninya dengan ikut-ikutan? Apa maknanya Ramadan ketika kita menjalaninya dengan pura-pura? Ya. Apa maknanya Ramadan kita menjalaninya dengan biasa-biasa saja? Sebagai rutinitas belaka. Tentu tidak optimal. Maka yang pertama, semakin kita bisa menghayati, memaknai hikmahnya, maka puasa kita, Ramadan kita akan bernilai lebih. Ikhlasnya lebih. Kan logikanya sudah tadi kita sampaikan beberapa kali. Kalau kita tidak mengenal siapa tamu yang akan datang, atau tidak terlalu mengenal, maka biasanya kita menyambutnya saja juga biasa. Apalagi menghidangkan makanan. Kalau tamu biasa kira-kira apa? Air putih sudah maksimal itu ya. Apalagi kalau tamu yang tidak kita kenal, air putih sudah maksimal. Tapi begitu yang mau datang adalah calon. Karena di sini sudah tua-tua ya, calon besan ya. Kalau saya sebutkan calon mertua nanti merasa masih muda semua nanti. Karena sudah sebut calon besan misalnya mau ketemu, maka kita pasti wah ini nyambutnya benar-benar serius. Ya.
dan merasa ikhlas meskipun harus menyambut dengan keluar biaya banyak, nggak masalah. Ikhlas kita. Nah, Ramadan itu begitu. Puasa Ramadan, puasanya itu berat, Ramadannya juga panjang, dan itu membutuhkan keikhlasan. Dan ikhlas itu hanya bisa kalau kita memahami bagaimana mulianya Ramadan. Bagaimana hikmahnya, manfaatnya puasa, itu membantu kita untuk ikhlas. Walaupun sebenarnya yang wajib itu kita tidak bertanya, tentu ikhlas tidak ikhlas harus dijalankan. Itu mendasar sekali tentu. Tetapi tentu akan lebih mudah, lebih kuat kalau dengan sepenuh penghayatan tadi. Kunci sukses pertama. Contohnya begini, kita ini kadang-kadang kalau dikasih obat dokter, itu kan juga kita tidak tahu apa namanya unsurnya itu apa kan. Tapi kita mau aja kan minum, bahkan nebus obat mahal dan minum, padahal kita nggak tahu apa itu. Ikhlas nggak kira-kira? Nggak ikhlas gitu, tapi ternyata kita menjalankan. Coba kalau kita meminum sesuatunya, tentu lebih semangat lagi ya. Ya, wah minum madu misalnya, ya susu segar misalnya, atau multivitamin atau apa yang kita tahu manfaatnya, pasti kita lebih semangat. Nah, Ramadan itu begitu. Semakin kita tahu betapa besar dan mulianya puasa, itu semakin kita akan merasa mudah dalam menjalaninya. Nah, kalau dalam soal hadis-hadis riwayat tentang keutamaan puasa, keutamaan Ramadan, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, banyak sekali kalau mau dibahas satu pertemuan itu keutamaan Ramadan ini, keutamaan puasa ini. Tapi saya menyimpulkan jadi satu hadis saja. Ya, apa kira-kira hadisnya? Kalau di Indonesia itu, nah itu sering saya sindir itu. Sehingga hanya saya nulis buku kumpulan ceramah Ramadan ini, itu berdasar pengalaman ya. Ketika bulan Ramadan di Indonesia itu kan kesempatan ramah sekali. Satu hari bisa jadi 4 kali bahkan lebih. Setelah subuh, kultum subuh. Kadang-kadang di kantor ada setelah duhur. Nanti sebelum iftar di masjid ada ya kultum lagi. Kemudian setelah isya atau tarawih kultum lagi. Belum acara-acara selain itu. Sehari 4 kali. Kalau di masjid berarti berapa kali total? Nah, pengalaman kami dalam hari-hari Ramadan itu kultumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu nggak jauh-jauh kadang-kadang. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Kok itu terus ya kan? Setiap kali ganti penceramah itu lagi keluar ya kan? Ganti penceramah itu lagi. Nah, mungkin memang kadang-kadang ada masjid yang tidak menyiapkan jadwal. Tidak menyiapkan materi sehingga muncul lagi. Ya, kemudian saya nulis tentang kumpulan ceramah Ramadan supaya ternyata banyak yang bisa disaringkan ketika Ramadan. Walaupun tentu hadis itu menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu yang memotivasi kita. Tapi ada satu hadis lagi yang sering saya analogikan untuk mengetahui keutamaan Ramadan dan puasa, yaitu hadis yang sederhana. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Hadis sahih. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Bapak, Ibu sekalian, tentu ada kalimat di sisi Allah, indallah. Di sisi manusia, coba saja sendiri. Di sisi manusia berlaku hukum alam, ya. Berlaku hukum alam. Tetapi yang menarik dari hadis ini, bau mulut itu kan sesuatu yang paling tidak disukai, mengganggu, sering atau paling tidak itu hal yang remeh-temeh. Ya, tapi kenapa dalam puasa jadi ukuran? Ya.
menjadi ukuran, dalam arti dalam puasa diperhitungkan. Bau mulutnya orang berpuasa itu wangi di sisi Allah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Logika sederhana mengatakan, bagaimana kalau selain bau mulut? Bagaimana dengan amalnya orang berpuasa? Bagaimana dengan keringatnya ketika bekerja? Kalau musim dingin nggak ada keringat ya. Bagaimana dengan tilawahnya? Bagaimana orang berpuasa lalu kemudian mengatakan kata-kata kebaikan? Bagaimana orang berpuasa lalu menjalankan serangkaian amal kebaikan? Kalau bau mulut saja menjadi wangi. Saya kira itu sudah cukup merangkum apa yang disebutkan banyak hal dalam keutamaan orang berpuasa. Ada yang puasa itu junnah perisai, ada yang puasa janjikan ar-royan, ya macam-macam. Jadi logika bau mulut saja luar biasa. Maka kalau kita berpuasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat hadis tadi. Ya, dalam arti puasa kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita menjalankan dengan baik, insya Allah dengan ringan karena semangat ini. Bau mulut saja dihitung. Nggak ada orang berhitungan bau mulut di mana-mana itu. Ya kan? Ini bau mulut dihitung. Nggak kebayang. Kalau orang berpuasa melakukan banyak hal yang berpahala tentu akan lebih luar biasa lagi. Maka supaya kita ikhlas di dalam puasa kita. Karena apa? Harus ikhlas. Ya, kalau ibadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlas yang ibadah kelihatan itu ikhlasnya harus luar biasa. Ya. Kalau sholat kelihatan. Kalau zakat ada kwitansinya, ya. Kalau haji, umroh satu kecamatan juga tahu. Ya. Kalau Idul Adha kelihatan juga ada apa itu yang kurban itu dipasang, kadang-kadang ditempel di leher kambingnya kan, Haji Muhyiddin, ya begitu kan? Ada. Enggak, nemenin aja Bu. Jadi hal-hal yang ibadah semakin kelihatan itu tuntutan ikhlas harus semakin kuat. Sebenarnya Ramadan sendiri tidak kelihatan, puasa itu tidak kelihatan. Sehingga puasa itu mestinya secara asalnya itu orang kalau sudah puasa mestinya bisa ikhlas. Karena nggak ada puasa itu kelihatan. Tanda-tanda orang puasa, misalnya letih, lemah, lesu, nggak ada kan? Menguap tiap 5 menit, nggak ada. Jadi nggak ada tanda-tanda khusus bahwa kita dalam puasa sunnah, kita tidak tahu sebelah kita puasa atau tidak. Nggak ada itu. Tapi kenapa kita mau menjalankan? Karena kita menghayati. Kenapa kita mau menjalankan? Kita menghayati. Nggak ada orang puasa diam-diam. Dalam arti diam-diam kalau nggak ada orang dia makan. Kecuali yang saking parahnya itu. Ya, itu terlalu parah kalau itu nggak usah dibahas kalau gitu kan. Atau anak-anak mungkin. Tapi kalau kita orang tua, kan bisa aja kalau mau tadi berpura-pura sahur, ya kan, ikut sahur, iftar, ikut iftar di tengah-tengah, iftar lagi di mana, ya, nggak ada yang tahu. Apalagi di Australia begini, nggak ada masalah kan, nggak ada yang bermasalah gitu, nggak ada yang mempersoalkan. Nah, tetapi kita tidak pernah menjalankan hal itu karena yakin saat ini karena walaupun sebenarnya ada juga godaan-godaan ikhlas itu yang dari apa? Kepentingan pribadi. Ini ada diingatkan oleh Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar Minhajul Qasidin itu juga disebutkan godaan ikhlas itu kadang-kadang dari dorongan pribadi. Contohnya bagaimana ini? Ini kalau kita masuk bab ikhlas sedikit ya dalam puasa. Ada orang yang beribadah bukan karena orang lain. Tapi karena ada kecenderungan pribadi untuk melakukan itu. Boleh nggak? Boleh, tapi kalau berlebihan itu bisa merusak pahalanya. Yang disebut oleh Imam Ghazali dengan khududun nafsi, dorong kepentingan pribadi. Masih belum tergambar?
Oke, kita kasih ilustrasi. Ya, ilustrasinya ada orang semangat berkurban. Dia berkorban semangat, tapi dalam hatinya memang, wah, memang saya seneng sate kambing ini. Jadi kurban yang mestinya pengorbanan ya lillahi ta'ala agak terganggu dengan misi pribadinya. Wah, sate kambing memang enak, udah kurban gitu kan. Nah, itu namanya ada misi pribadi. Ada yang umroh, tapi misinya bukan ibadah, tapi juga dalam hatinya, wah, saya memang senang traveling ini, gitu kan? Maka akhirnya ibadahnya berkurang sisi. Oh, dan di Ka'bah banyak itu sekarang. Kalau dulu zaman awal-awal ke sana tahun 2000-an masih nggak boleh bawa kamera kan, masih diperiksa. Kalau sekarang, oh boleh, banyak, luar biasa. Ada yang lagi nangis-nangis di multazam, ada yang narsis, cekrek gitu kan. Ada yang tawaf zikir, ada yang update status. Putaran pertama woi, gitu kan. Ini jadi berkurang kalau begitu kan. Sampai Ustadz Yusuf Mansur juga mengingatkan sebenarnya. Jadi kalau pas umroh, haji, atau bagi yang pertama kali, jangan ya. Artinya benar-benar kita fokus ibadahnya. Kalau sudah selesai, nggak ada masalah. Saya sering ingatkan itu kepada jamaah umroh saya itu untuk kalau sudah selesai nggak apa-apa, tapi kalau belum jangan. Optimalkan ibadahnya. Nah kalau puasa kira-kira apa nih? Godaan pribadinya itu. Apa kira-kira? Nah betul disebutkan tadi ini. Ada yang bilang, alhamdulillah Ramadan datang, program diet, gitu kan? Iya, aduh ini gitu. Saya nggak ngelirik ke kanan, ngomong ke kiri ya kan? Nah itu kan misi-misi tersembunyi nih. Jadi ada hidden agenda nih. Jadi benar-benar apa tersembunyi misinya. Mestinya karena kewajiban, mestinya karena tadi menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ada misi tersembunyi. Wah ini sekalian nih musim diet ini kan. Nah begitu. Ini kan sifatnya tidak merusak, tetapi mengganggu, bahaya. Apalagi kalau jadi misi utama, ya kan? Mengganggu misi utama. Banyak cerita-cerita mahasiswa dulu, ya, ketika sekolah kampus, wow, puasa Senin Kamisnya mantap itu kan? Bahkan kadang ditambah Sabtu, Senin Kamis Sabtu begitu kan? Ketika ditanya nggak ada kiriman ini. Nggak ada kiriman, belum ada kiriman, jadi pantesan tambah Sabtu juga gitu kan. Nah itu hal-hal yang sekali lagi bagian dari yang kita harus hati-hati. Walaupun saya tidak mengatakan itu merusak, membatalkan, tidak. Itu akan mengganggu kita, apalagi kalau menjadi hal yang utama. Jadi itu kita memahami, menghayati puasa. Yang kedua adalah kita harus memahami dalam hadis dikatakan faqihun wahid asyaddu ala syaiton min alfi abid. Satu orang yang faqih, berilmu, faham agamanya, itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang beribadah tanpa ilmu. Karena Bapak Ibu kita tahu kalau syarat diterimanya ibadah tentu 2. Tadi ikhlas sudah. Yang kedua adalah sesuai dengan aturan syariat. Nah puasa juga demikian. Jadi kalau kita beribadah tanpa ilmu, setan nggak takut. Mungkin setan malah geli mungkin. Coba kalau kita lihat misalnya, kalau ibadah itu hanya pakai logika, ya, lalu kita mencari-cari pembenaran dengan logika kita, itu bisa jadi kita sholat subuh protes. Masa sholat subuh lagi fresh gini cuma 2 rakaat ya kan? Tambah lagi dah 4 rakaat gitu kan. Nah kalau kayak begitu kan setan geli sendiri itu ya. Ya, setan geli sendiri itu. Bisa terguling-guling gitu kan. Wah 4 rakaat subuh gitu kan. Makanya perlu ilmu. Ya. Dan Ramadan itu demikian. Kalau di dalam kitab fikihnya itu bab
Ramadan itu salah satu menjadi bab yang besar. Bisa dibayangkan ya, bab Ramadan dalam kitab fikih itu bab yang besar. Dan kalau kita lihat, kadang kita ini juga tidak semangat dalam belajarnya, karena kalau pertanyaan-pertanyaan itu, ya mohon maaf, di televisi misalnya, sudah tanggal 30 masih pertanyaannya tentang apa ini membatalkan nggak gitu. Ya udah, besok sudah batal sendiri ya kan. Artinya kan semestinya sebelum Ramadan seperti ini kita baca-baca terus, biar ketika menjalankan kita tenang, kita enak, nyaman ya. Tidak senantiasa dalam kegelisahan. Sudah akhir-akhir masih tanya tentang fikih-fikih yang barangkali sebenarnya juga sudah sering dibahas. Kan Ramadan juga permasalahannya kan sudah sejak dulu-dulu ada. Pertanyaannya juga insya Allah juga berulang. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun tentu bisa jadi ada memang bahasan-bahasan kontemporer. Setiap fikih itu pasti ada bahasan-bahasan kontemporernya. Ramadan juga demikian. Misalnya tentang penggunaan infus, ya kan? Kalau di Indonesia kita dulu waktu kecil juga memang ada trauma kita ya. Waktu kecil saya dulu sering ditakut-takutin, apa-apa batal gitu. Nangis, woi batal woi gitu kan. Nelan ludah batal juga gitu. Ya kan? Berdarah batal, kita sering ditakut-takuti hal tersebut. Sehingga kadang-kadang ketika dewasa kita masih ragu-ragu. Nah kalau belajar kan tidak, kalau kita memahami tidak. Penggunaan infus juga memang ada perbedaan di antara para ulama. Karena ada yang mengatakan secara konten dia adalah makanan. Kalau makanan dia masuk, maka makna puasa tidak bisa didapatkan. Karena puasa menahan lapar, dia nggak lapar atau dia sudah cukup bertenaga dengan infus itu. Maka yang mengatakan seperti itu, ulama Saudi misalnya, itu mengatakan membatalkan infus itu. Tapi kalau yang mengatakan dia makanan tetapi tidak jalur makanan. Jalur makanan yang biasa. Sehingga orang yang diinfus juga masih pengen makan, ya kan? Masih pengen makan enak kan? Ya, dia tidak bisa merasakan makan enak, masih semangat. Artinya syahwatnya, nafsunya untuk makan sesuatu itu masih ada. Seleranya masih ada. Maka dia mengatakan kalau begitu tidak membatalkan. Nah, ini kan ada perbedaan sebenarnya. Nah, itu contoh fikih kontemporer. Ya, contoh fikih kontemporer. Yang ada perbedaan-perbedaan bisa jadi. Kalau di Indonesia sih nggak masalah. Di Indonesia namanya orang infus kan sakit. Kalau sakit ya nggak usah puasa begitu ya. Nggak usah dipikir infus membatalkan atau tidak. Nggak usah puasa saja gitu kan. Masa masih sudah diinfus masih semangat puasa begitu. Juga ada permasalahan kontemporer kalau di ya seperti ini mungkin musim dingin, musim panas di Inggris misalnya atau di Eropa yang kadang 19 jam. Jadi jam 2 maghrib jam 9, kemudian jam 10 itu isya atau jam setengah 11, jam 2 sudah subuh. Ya, jadi waktu jendela makannya cuma 4 jam. Ya. Cuma 4 jam. Jadi perlu ijtihad. Sehingga ada ijtihad misalnya kebolehan menjamak isya. Jadi kalau mereka itu fatwa Majelis Ulama Eropa itu mereka sholat maghrib, isya, baru makan itu. Baru makan sebentar, nah itu sahur. Jadi mereka tarawihnya nggak panjang-panjang gitu ya, langsung sahur jam 2 itu. Itu juga ada ijtihad, itu kan ijtihad semacam ini. Sehingga mereka jamak isanya tiap hari itu ke maghrib itu tiap hari. Gitu. Supaya ada waktu, kalau nggak gitu susah lagi, lebih susah lagi. Maka hal seperti itulah yang mungkin bisa kita kuatkan ya dalam memahami fikih puasa itu. Kemudian yang berikutnya, saya persingkat-singkat saja karena sudah waktunya ya. Tadi hati nilai puasa, yang kedua memahami fikih puasa, yang ketiga mari kita jaga puasa kita. Karena puasa itu sebagaimana amal
ada yang sukses, ada yang gagal. Sebagaimana sholat, ada yang qad aflahal mu'minun, ada yang beruntung, ada yang fawailul lil musallin. Maka puasa ada yang banyak yang susah, tapi ada yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar. Ya. Ini kadang-kadang lucu juga. Bisa jadi lapar pun nggak dapat begitu. Ada kan begitu? Yang di musim dingin misalnya kan bisa. Wah, bahaya ini ya. Puasanya, pahalanya nggak dapat, laparnya pun nggak sempet gitu. Kalau bisa jadi, kalau ada orang yang tadi kan habis sahur, setelah itu tidur, ya kan, kemudian habis tidur, bangun sholat duhur, baru sebentar beraktivitas, asar, setelah asar, maghrib. Wah, kalau begitu perlu direvisi, lapar pun nggak dapat gitu ya. Kalau lapar dapat masih dapat enaknya berbuka ya kan, ini lapar pun nggak dapat ya. Artinya ini adalah warning. Ada orang berpuasa tidak dapat pahala. Ada orang yang tarawih tidak dapat pahala kecuali hanya sahar. Kalau bahasa hadisnya sahar. Jadi tidak dapat apa-apa kecuali hanya begadang saja. Nah, kalau konteks Indonesia kan kita begadang juga enggak kalau tarawih ya. Tarawihnya kan cepet ya kalau qiyamul lail ya. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hadis yang sangat-sangat menyindir dengan tegas, ya, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah min an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan, tidak ditinggalkan, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan syahwatnya. Ini kan sindiran mendalam ya. Seolah-olah kalau bahasa kita, ente ngapain lapar-lapar puasa, lapar-lapar menahan syahwat, kalau engkau tidak meninggalkan berkata dan beramal dengan kedustaan. Itu kan sindiran itu. Allah nggak butuh ente lapar-lapar seperti itu. Nah, artinya benar-benar kita harus menjaga apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Tapi nggak boleh kita menjadi orang yang apatis ya. Ingat, mengurangi bukan berarti membatalkan. Misalnya ada orang habis marah-marah, berkata-kata buruk, langsung, aduh, gue batal nih, minum dong, minum. Itu nggak boleh gitu. Alasannya habis marah-marahi anak-anak, ya kan, marah anak-anak, waduh, keluar kata-kata kasar, aduh, haus, minum dah sekalian. Gitu. Beda ya. Yang membatalkan, kalau dalam fikih, ya jelas, yang ini harus dijaga. Kalau mengurangi pahala, ya, tadi benar-benar tentu kita tidak ingin pahala kita terkurangi. Maka Ramadan benar-benar hari-harinya, waktu-waktunya kita jaga. Itu singkatnya. Kemudian kita hias Ramadan kita. Kita hias Ramadan dengan serangkaian amal-amal sunnah lainnya. Ramadan hanya puasa saja. Puasa pun kadang-kadang orang hanya menahan lapar, tidak. Puasa juga ada sunnahnya, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Ini acara di Indonesia yang paling tepat waktu ya, berbuka puasa itu ya. Nggak ada yang telat itu ya, semuanya semangat udah. Iya, mana yang duluan adzan maghrib udah itu. Dan menunya juga khas. Apa Bu yang menunya? Yang paling penting kalau puasa, buka puasa apa yang penting? Ada kolaknya, ada kurmanya, ya, masya Allah, mantap-mantap. Semuanya penting, tapi yang paling penting azannya, ya. Kalau nggak azan nggak bisa kita makan itu semua, ya. Kalau nggak ada azannya nggak bisa itu. Nah, jadi kita mengerjakan sunnah, menyegerakannya tadi itu. Menghias puasa, bapak-bapak, ibu-ibu, amal ibadah yang disunahkan, tilawah, Rasulullah SAW juga bertilawah dengan, bahkan tadarus dengan Jibril, kemudian sedekah, kemudian walaupun tarawih kita dengan Rasulullah SAW jauh berbeda, beliau tarawihnya luar biasa sampai kakinya bengkak-bengkak ya. Kalau kita sampai mungkin kakinya kesleo, mungkin karena terlalu cepat mungkin, ya. Atau punggungnya pegel-pegel kalau kita. Jadi bukan kakinya, punggungnya yang pegel-pegel mungkin kebanyakan itu. Di Indonesia ya, karena
saking cepat sekali. Ya. Nah itu semua kita niatkan dari hal-hal yang hias. Jadi bukan hanya puasa, tapi kita meningkatkan menjadi Ramadan secara keseluruhan. Kita menyambutnya Ramadan bukan hanya puasa, tapi ibadah Ramadan yang luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempertahankan Ramadan, aktivitasnya dari awal sampai akhir, bahkan setelah Ramadan selesai. Itu jadi dilihat dari setelahnya juga. Tadi dilihat dari cara kita menyambutnya, cara kita mengisinya, dan ada apa setelah Ramadan. Di tengah-tengah saja sudah ada godaan. Ya, manusia ini kan kadang-kadang ada penyakit ya, jenuh. Jadi semangatnya di awal, minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai berguguran. Soft mengalami kemajuan, ya. Maju beneran itu kan. Jadi awalnya penuh, jadi 3 soft, 2 soft begitu. Apalagi yang kemarin saya ingatkan kan, banyak kesibukan budaya di akhir Ramadan yang menjadikan fokus masyarakat kita menjadi terpecah. Apalagi sekarang, sebelumnya aja sudah terpecah ya kan, dengan fokus Pilpres, Piala Dunia, ya, fokus nyambutnya terpecah ini. Ya, jadi begitu selesai Piala Dunia, begitu selesai Pilpres, sudah masuk lagi, sudah sibuk mudik, ya kan, sudah sibuk nyari baju baru. Ramadannya kapan berarti? Nah, ini kita jaga. Mari kita pertahankan. Ibaratnya Piala Dunia kan, yang sampai akhir lah yang akan mendapatkan kesempatan mendapatkan kemenangan. Yang sampai akhir sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kana idza dakhalal asrul awahir ay qad ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah SAW ketika sudah masa 10 hari terakhir membangunkan keluarganya untuk semangat, ya. Kemudian juga mengikat kain sarungnya dalam konteks siap untuk beribadah dan menghidupkan malamnya. Bahkan ada sunnah iktikaf 10 hari terakhir. Sebenarnya ini PR besar bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia. Nanti ketika kita pulang, bagaimana 10 akhir Ramadan itu benar-benar justru malah kata Rasulullah fokus untuk ibadah. Kalau kita terbalik ya, begitu mau akhir Ramadan, waduh, sudah fokusnya kemana-mana. Ya, kebiasaan budayanya sudah kemana-mana sehingga perlu kita imbangkan atau tentu lebih kita prioritaskan. Akhirnya semua itu insya Allah langkah-langkah untuk kita sukses Ramadan, kita perlu saling menyemangati. Karena khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ketika diingatkan seperti ini semangat. Ketika masuk Ramadan sendirian bisa lemah lagi. Makanya ada komunitas, ada pengajian, ada kumpul-kumpul. Insya Allah itu menjadi bagian yang menyemangati kita. Orang Indonesia meskipun secara ekonomi belum kuat, tapi selalu masuk 20 besar negara dengan penduduk bahagia di dunia. Ya. Enggak, betul, bahagia di dunia. Di Jepang itu atau Singapura ekonominya baik, tetapi di sana di Jepang terutama itu tingkat bunuh diri paling tinggi. Tingkat bunuh diri paling tinggi. Maka kita bersyukur di Indonesia itu selalu masuk 20 besar negara dengan penduduknya paling bahagia di dunia. Kenapa? Ya karena senang kumpul-kumpul begini. Ya, ada arisan, ada kenduren, ada pengajian, ada rapat PKK, macam-macam. Itu sebenarnya kalau kita bertemu dengan saudara itu, insya Allah segala kesedihan menjadi gundah gulana, menjadi hilang, ya, menjadi pupus. Sehingga kemudian kita dalam berkumpul tentu kita juga harus mendapatkan tambahan ilmu. Ilmunya dapat, ukhuwahnya semakin kuat, dan insya Allah amalnya semakin semangat. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz memberikan penyampaian kita semua. Insyaallah dalam menghadapi Ramadan yang dalam hitungan hari ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami buka forum tanya jawab bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya.
ya seputar mungkin fikih Ramadan atau apapun hal yang berkaitan dengan Ramadan, kita punya waktu sampai jam setengah 10 insya Allah. Ya, kita ada waktu sampai setengah 10 bisa kita optimalkan untuk bertanya. Ya kepada Bapak di belakang. Ya. Silakan. Ya. Oh gitu, dikirim suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita mendengarkan Pak Ustaz memberikan ceramah kepada kita. Sedikit koreksi, ceramah yang paling bagus itu paling lama 15 menit, 20 menit. Diberikan kesempatan waktu kepada hadirin untuk bertanya. Iya. Karena sudah 20 menit ke atas itu sudah membosankan. Iya. Tapi di sini mudah-mudahan tidak bosan kita. Bahwa di dalam agama kita, kita sering mengatakan bahwa apakah kamu yang dimasuki Islam atau kamu yang masuk Islam. Sebenarnya kita semua ini dimasuki Islam. Karena apa? Karena kita adalah Islam turunan. Ya, jadi Islam masuk sama kita. Bukan kita bermohon untuk masuk agama Islam. Nah, itu sekedar penjelasan. Bahwa pengabdian di dunia ini, kalau kita mengabdi kepada atasan, kita dapat duit. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan ikhlas, kita dapat pahala. Yang mana pahala itu nanti di akhirat kita akan panen. Jadi yang banyak pahalanya, tentu banyak juga panennya nanti di akhirat. Tadi ada materi saya lupa bahwa Ustaz mengatakan bahwa kita akan terkaya di dunia. Kemudian lagi persamaannya bukan cuma kita terkaya di dunia, tapi kita juga kan terkaya di akhirat. Contohnya, salah sunnah subuh saja 2 rakaat, itu pahalanya lebih besar dibanding dunia beserta segala isinya. Jadi berapa negara ini, semua itu kita dapat itu pahalanya. Negara Australia saja kita hitung sudah besar, apalagi kalau seluruh dunia beserta isinya. Iya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan salat sunnah subuh berpuluh tahun, di mana disimpan itu pahalanya? Allah saja mata, tidak ada guna yang paling besar. Ya. Kemudian tentu kita ini mau banyak pahala. Tentu juga kita ini mau banyak duit. Ya. Karena kalau ada duit bisa kita membentuk pahala. Ada juga kadang-kadang pahala membentuk duit, ada. Contohnya kalau tetangga kita minta tolong dikerjakan sesuatu, pamannya televisinya, tak usah kita ambil uangnya, ikhlas saja kita memperbaiki, itu namanya pahala. Ya. Kedua tadi ada namanya Ustaz menguraikan mengenai dosa besar, tapi ada dosa yang tidak terampuni, Pak Ustaz, yaitu bunuh diri. Yeah. Bunuh diri. Kemudian dosa tidak terampuni yaitu melakukan zina kepada yang bukan muhrimnya, atau katakanlah melakukan zina kepada istrinya orang, atau istri melakukan zina kepada suaminya orang. Baru bisa diampuni kalau suaminya yang memaafkan. Kalau tidak, berlaku terus itu ampunan. Walaupun banyak kita punya amal, kalau berzina bahaya, bahaya sekali. Kemudian masalah bau mulut. Memang bau mulut itu mengutamakan pada waktu bulan Ramadan. Tapi kita usahakan nanti bau mulut itu kalau sudah Ramadan harus kita obati. Menurut saya pengobatan itu ada yang paling gampang caranya, yaitu ambillah daun serai, baru kita masak. Kalau bisa kental toh, baru kita kunyah. Nah, itu nanti segera menghilangkan bau mulut. Ya, kalau kita sudah puasa nanti, ambillah daun serai. Ya, terima kasih Pak. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Soalnya nanti akan kita kumpulkan. Ada lagi dari ibu-ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan kita mesti tadarusan. Nah, tadarusan itu kan kita harus baca Al-Quran gitu loh Pak Ustadz. Sementara kalau kita itu nggak lancar baca Al-Qurannya, apakah bisa dibaca dengan, di Al-Quran itu kan ada bahasa Indonesia tapi translated into Arab gitu loh. Apakah itu bacaan Al-Qurannya Latinnya, maksud saya Latinnya, apakah itu makbul dibaca during Ramadan atau nggak usah Ramadan lah, biarpun sehari-hari itu? Itulah pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sambil Ustadz mencatat, ada ibu-ibu yang lain bertanya di Uninita itu. Oh ya, kayaknya banyak sekali ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, saya langsung aja ke poinnya. Kalau tentang menyambut Ramadan, kalau di daerah kampung saya, biasanya di Sumatera Barat, sebelum Ramadan itu kebiasaan orang menyambutnya dengan acara disebut di Padang itu namanya berlimau. Artinya seperti untuk menyucikan diri gitu ya, kita mandi, kemudian ada yang ya istilahnya itu berlimau, jadi keramas dan sebagainya. Apakah ada hadis atau apanya yang sahih menurut ini itu? Makasih. Mungkin kita batasi dulu ya, batasi dulu, nanti setelah Ustadz menjawab nanti ada pertanyaan lain ya, biar Ustadznya nggak sibuk mencatatnya juga terlalu lama mungkin. Satu persatu. Ustadz. Apa? Jadi insya Allah Ustadz nanti setelah acara ini beliau akan pergi dengan saya ke tempat yang lain, tapi sebelum itu kalau saya ada banyak waktu, kalau setelah kajian ini mungkin mau bertanya secara pribadi. Tadi sambil saya minta Ustadz bantuin bersih-bersih Ustadz ya gitu. Ya. Ya, jadi nanti insya Allah masih ada banyak waktu seandainya majelis ini selesai, jadi mungkin ada pertanyaan secara pribadi. Kalau waktu yang ada sekarang memang kurang cukup untuk kita untuk bertanya gitu insya Allah. Tapi mungkin saat itu dulu bertanya, nanti dilanjut. Ya, tes. Yang pertama, terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak. Mohon maaf, Pak siapa Pak? Bapak. Namanya Bapak siapa? Masya Allah. Dari mana Pak? Oh iya, anggota Pak ya gitu Pak. Saya paling setuju Pak itu kalau ceramah dibatasi 20 menit itu. Saya paling setuju juga itu ya. Tadi saya sudah noleh ke sini, sudah habis belum, maksudnya masih Ustaz, masih begitu. Jadi kalau tadi dibagi 15 menit tuh sudah cukup banyak, artinya sudah kita bisa lanjutkan dalam kesempatan berikutnya begitu. Jadi saya yang paling setuju dan mendukung kalau ceramah dibatasi 15 menit. Nah, ini tinggal moderatornya yang memutuskan gitu ya. Kemudian tadi sebenarnya Bapak menambahkan banyak hal, alhamdulillah. Saya kira kita mengambil ilmunya, mengambil istifadahnya, banyak ibadah-ibadah yang memang menjadi tabungan kita di akhirat. Kita menjadi kaya, kaum muslimin harus fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kita tidak boleh membagi-bagi dalam arti sudahlah di dunia nggak bahagia nggak apa-apa, yang penting akhirat. Tidak. Seorang muslim harus bersemangat mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Semuanya harus dapat baik, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Cuman ini kan kita orang tua kita kadang-kadang itu memberikan pilihan yang sebenarnya nggak harus dipertentangkan itu. Ya. Nah, saya pernah dengan sopir taksi dialog, dia kemudian mengambil kesimpulan lah, Pak, biar lebih baik miskin taat daripada kaya maksiat. Ini siapa yang ngasih pilihan itu? Iya kan? Jadi lebih baik miskin taat daripada kaya maksiat. Kenapa dipilih-pilih begitu kan? Yang lebih baik bagaimana? Kaya dan taat, dan itu kan banyak contoh juga begitu kan?
Kita sering dihibur-hibur dengan hal seperti itu. Jadi kita pun demikian, di dunia juga mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Begitu pula terkait tentang betul dosa besar, perlu kita lihat ada dosa yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diampuni adalah syirik. Ya. Yang selain itu, kalau ada taubat dan istighfar, itu bisa diampuni. Kecuali ada dosa yang juga berkaitan dengan manusia. Nah, tadi sudah disebutkan dengan Bapak tadi. Kalau berkaitan dengan manusia, itu bukan hanya dengan istighfar, itu cukup, tapi juga meminta keridhaan yang terzolimi. Nah, itu salah satu syaratnya supaya benar-benar bersih. Makanya perlu dibedakan dosa kepada siapa. Kalau ada unsur manusia, harus ada meminta keridhaan dulu. Nah, ini yang sebenarnya berat ya, karena bisa jadi kita tidak menyadari hal tersebut. Kalau bunuh diri bagaimana? Bunuh diri dosa kepada siapa kira-kira? Kepada Allah. Bisa diampuni nggak? Bisa, asal sebelum mati taubat dulu. Gimana? Nah, cuman teknisnya susah gitu kan. Teknisnya susah, jadinya nggak sempat minta ampun dia. Jadinya nggak diampuni. Jadi sebenarnya kalau masih bisa diampuni, masih bisa taubat, diampuni. Cuman jadi nggak bisa, teknisnya susah, bunuh diri. Gimana taubatnya ya kan? Nah, betul tadi juga disebutkan dosa besar, salah satunya seorang berzina itu dosa besar, lebih besar lagi berzina dengan khalilati jarihi, dengan istri tetangganya. Jadi dalam hadis sudah disebutkan jelas. Makanya di Indonesia juga ada istilah apa? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi pepatah itu sebenarnya salah satu warning dari hadis tadi, ya. Jadi hadis sudah dikatakan zina itu perbuatan dosa besar, lebih besar lagi berzina dengan istri tetangga. Karena tetangga sebenarnya harus saling melindungi, menjaga kehormatan, ternyata malah pagar makan tanaman. Nah, itu yang salah satu. Betul. Jadi kalau kita sebutkan tentu dosa-dosa besar bisa dikaji secara sendiri apa-apa saja, tapi yang intinya adalah kalau berkaitan dengan manusia harus ada keridhaan, minta maaf, kerelaan kepada yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat ya. Jadi tadi menambah masukannya. Kemudian soal bau mulut nanti kita praktekkan Pak insyaallah ya. Dengan rambut di sisi Allah tentang membaca Al-Quran. Jadi dalam Islam itu dilihat dari prosesnya, ya, dari proses. Artinya ketika ada keutamaan tilawah dalam di bulan Ramadan juga ada keutamaannya. Membaca Al-Quran itu dilipat gandakan setiap satu huruf 10 kali kebaikan. Maka bahkan ada hadis secara khusus, man qara Al-Quran ya, wa huwa yatata au syakun, membaca Al-Quran dan terbata-bata itu dapat 2 pahala. Yang kedua pahala prosesnya. Proses pembacanya dengan terbata-bata, yatata wa huwa alaiha syakun, itu dapat pahala sendiri. Jadi dapat 2 pahala. Maka konteksnya dalam membaca dengan huruf Latin, ya, itu sebenarnya konteks sama dengan ketika kita menirukan bacaan qari, ya, kita tidak membacanya tapi melafalkan Al-Quran. Dari manapun kalau kita melafalkan itu sudah ada unsur tilawahnya, unsur zikirnya, pahalanya sudah ada. Tetapi yang paling penting adalah mana proses kita untuk lebih sempurna, ya, bagaimana proses kita untuk bisa membaca dari huruf Arabnya.
Artinya tidak boleh kita berpuas diri dengan apa yang kita capai hari ini, kita coba tingkatkan. Dan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik kata Rasulullah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apalagi bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Qur'an. Nah, tinggal ibu-ibu bisa menemukan ya komunitas, lembaga, atau saya kira sudah banyak teman-teman yang dalam Ramadan ini sama-sama semangat untuk membaca, ya, mengkaji Al-Quran. Jadi prosesnya insya Allah tidak mengapa, karena sebagai bagian dari proses dan berpahala. Kemudian yang terakhir, menyambut Ramadan dengan adat-adat. Ini banyak. Budaya itu, cara pandang Islam tentang budaya adalah adat bersandi syara, ya. Jadi dilihat dulu apakah sesuai dengan syariat. Budaya yang sesuai syariat tidak bertentangan, paling tidak itu menjadi hal yang tidak mengapa, baik-baik saja, asal ya niatannya juga baik. Itu pertama dulu. Ini saya belum menjawab tentang mandinya, Bu, ya. Ini cara pandang kita dulu. Cara pandang kita. Karena apa? Kalau disebut budaya kan banyak di kita. Ketupat itu kan budaya Lebaran. Masa karena nggak ada dalil ketupat kita bilang nggak boleh? Kan nggak ada Rasulullah makan ketupat, kan? Tapi kan lambang Lebaran di kita kan ketupat. Padahal mestinya lambang Lebaran bukan hanya ketupat, ya. Kongguan juga bisa, ya. Kongguan, ya. Iya. Iya. Bukan hanya ketupat sebenarnya, kongguan juga bisa sebenarnya. Artinya ketika Lebaran kok tiba-tiba ketupat, kemudian apa namanya? Yang pertama, kita tidak boleh budaya, tidak boleh kita katakan itu wajib secara syar'i. Ya, wah kalau nggak ketupat nggak afdol misalnya, atau nggak ada pahalanya, nggak boleh itu. Tapi kalau menjalankan ya dengan pemahaman seperti itu, ini tidak melanggar syari, tidak ada masalah. Tapi kalau secara konten itu malah bersesuaian. Artinya begini, namanya hari raya, kata Rasulullah SAW, adalah hari untuk yaumal akal wasyarab, hari untuk makan-makan. Kan nggak boleh puasa, kan? Itu hadisnya bilang begitu. Hadis bilang, atau ketentuan bilang, hari raya nggak boleh puasa. Hari raya adalah makan-makan. Ini pemahaman standar kita. Pemahaman yang maju mengatakan, oh berarti harus makan enak. Betul kan? Ya sudah gak puasa, masa cuma makan kerupuk? Ya kan? Masa habis puasa 30 hari tiba-tiba makan biasa-biasa saja, kan? Nah, pemahamannya berarti makan hari itu harus lebih dari biasanya. Maka kemudian ada ketupat, ada macam-macam. Nah, ini kan budaya yang sebenarnya secara konten tidak bertentangan. Mudik, kalau itu diniati birrul walidain, mulia insya Allah. Ya. Pakaian baru, Ramadan semua, Lebaran pada pakaian baru di mana-mana. Ternyata dalam hadis ada bagaimana Rasulullah SAW bukan saja ketika Lebaran, ketika sholat Jumat pun hari Jumat memakai pakaian yang paling bagus. Yang paling bagus. Nah di kita ini kan sering kali kita yang paling bagus ya cari baru aja kalau begitu kan, artinya begitu. Nah, artinya tidak ada masalah di hal asal kita tidak dalam konteks mewajibkan secara syar'i, dan kalau bahasa kita ambil hikmahnya lah. Kan Lebaran disuruh pakai pakaian yang paling bagus, ya kan? Ya cari yang bagus, kita bukan di lemari kita, di toko pakaian nyarinya kan. Jadi yang paling bagus tapi di toko pakaian, bukan di lemari kita, begitu. Nah, kalau konteksnya adat yang tadi, nah itu beda lagi. Jadi kalau dengan cara ukur seperti itu, bagaimana dengan adat mandi bersih-bersih sebelum puasa? Sebenarnya bukan hanya di Padang. Di daerah Solo juga ada namanya padusan. Konteksnya sama, mandi bersih-bersih sebelum Ramadan. Ada juga yang berupa festival, itu di Semarang namanya Dukderan. Di Kudus adanya dandangan. Kalau konteksnya ziarah itu ada namanya nyadran. Ya, nyadran. Itu ya, nyekar. Nah, kalau dalam hal itu berarti standarnya harus sama. Bahwa
dilihat apakah dalam pelaksanaannya itu ada yang menyalahi syar'i atau tidak. Dan sayangnya ternyata beberapa hal iya. Beberapa hal ya, tidak semuanya. Misalnya dalam praktek nyadran atau nyekar misalnya, kalau ziarahnya ziarah yang mutlak, ziarah biasa saja, tidak ada masalah tentu. Tapi kadang-kadang diikuti dengan hal-hal yang tidak sesuai, itu menjadi masalah. Mandi, ya, kalau bersih-bersih dalam konteks kita secara pribadi semangat menyambut Ramadan, kan nggak jauh-jauh beda dengan mandi ketika mau Jumatan. Secara pribadi mungkin nggak ada masalah. Walaupun kalau Jumatan ada dalilnya khusus ya, tetapi masalahnya itu menjadi budaya. Yang masyarakat kita menjalankan dengan bersama-sama kadang-kadang mandinya. Kalau di Solo itu mandinya di pemandian umum bersama-sama, bahkan mohon maaf bercampur. Ya, bercampur. Jadi ini bukan membersihkan pahala, nambah dosa lagi kalau begitu. Bukan membersihkan dosa ya, nambah dosa lagi, ya. Bukan dapat pahala itu. Nah, jadi dalam konteks yang seperti itulah kita perlu berhati-hati. Bahkan saya sepakat kalau yang budaya seperti itu tidak perlu untuk dibesar-besarkan, dilanjutkan ya, kecuali hal-hal yang tadi itu. Memaknainya ketika kita membersihkan dalam bulan Ramadan tidak harus secara fisik, walaupun secara fisik itu penting. Tetapi kita menyiapkan hati kita. Menyiapkan hati kita untuk menyambut Ramadan, datangnya Ramadan dengan bergembira, dengan semangat. Ya, adapun soal mandi, teknis lainnya, kalaupun itu bagian dari budaya, kita harus berhati-hati dalam menjalankannya. Jangan sampai masuk dalam demikian. Kalau yang di Solo yang saya tahu itu memang berkumpul di pemandian. Padusan dianggap seperti itu. Itulah padusan. Ya. Jadi budayanya berkumpul pemandian umum, laki-laki perempuan. Nah, yang seperti itu tentu tidak tepat, tidak sesuai syariat. Jadi begitu tentang budaya. Masih ada 15 menit lagi bagi Ibu Uninita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tanya dua itu apa pertanyaannya? Oh boleh. Iya, itu saya mau bertanya tentang puasa di bulan Syawal ya, habis itu puasa 6 itu apalagi untuk yang wanita, yang mana yang wajib dulu untuk dikerjakannya, bayar hutang dulu atau puasa 6 itu berhubungan kan puasa 6 itu kan hanya di bulan Syawal jadi waktunya terbatas. Yang kedua juga untuk membalas hutang mungkin kalau misalnya kita masih ada bayar hutang puasa sebagai wanita waktu lagi haid atau lagi sakit, kalau itu tidak bisa semuanya, apa kita bisa, apalagi kalau misalnya lagi sakit ya, kita bisa bayar fidyah atau bisa di-continue mungkin untuk tahun depan untuk dibayarnya bagaimana ya. Terima kasih dicicil untuk tahun depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak-bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai ini, Pak, tamu yang akan datang ini Ramadan itu, Pak. Untuk mengenalnya saya pernah dengar kalau Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, apakah bulan yang lain itu? Karena ada dua pendapat kalau yang saya dengar. Ada yang bilang dia akan datang bulan Ramadan, tapi ada juga yang bilang ya, hari yang lain pun sebetulnya ada Lailatul Qadar juga gitu. Jadi yang mana kira-kira yang bisa? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi ada satu, kalau tidak salah Pak Ustadz mengatakan salah satu jemaah Ustadz ibu berusia 40 tahun meninggal di waktu melakukan umroh. Iya, betul. Nah pertanyaannya itu, saya pernah membaca, makanya saya ingin klarifikasi apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Apabila seseorang itu meninggal di tanah haram, maka keuntungannya yang pertama kan disolatkan oleh beribu-ribu orang di tanah haram. Kemudian makan tanah haram, sehingga
akan diberikan katanya pada saat nanti di yaumul akhir dinaikkan dengan dimudahkan gitu ya, diberikan syafaat. Itu yang pertama, apakah hadis itu sahih atau enggak? Kalau memang jawabannya iya, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana dengan kita yang katakanlah sekarang masyarakat yang beruntung yang tinggal di sana gitu. Ya, dengan mengetahui hal tersebut gitu, apakah otomatis mereka akan mendapatkan keistimewaan seperti itu? Nah, dalam konteks seperti itu bagaimana cara kita melihat mengaplikasikannya? Karena konteks lanjutannya, apakah dibolehkan seseorang tadi kalau menurunkan nafsunya, dia berdoa kalau misalnya dia punya oh saya nanti kalau udah tua saya pengen meninggalnya pada saat umroh gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu selalu menggelitik kepala saya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Cukup ya namanya ya. Iya. Pertanyaannya kalau kita jawab panjang bisa, tapi kalau jawab pendek juga mungkin lebih banyak nanti yang akan bertanya lagi, masih banyak. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kita jawab dengan waktunya tadi itu ya. Pertama yang mana wajib dulu? Ini pertanyaan yang masya Allah melompati zamannya ya. Kita baru masuk Ramadan sudah nanya Syawal ini ya. Sudah melompati zamannya ini. Karena memang setiap kali Syawal pasti ada pertanyaan soal itu, terutama ibu-ibu ya. Bagaimana dengan hutang puasa dan kaitannya dengan puasa sunnah 6 Syawal. Kalau kita memakai realita di masyarakat, memang ada perbedaan ya cara pandang para ulama bukan masyarakatnya. Pertama melihat bahwa waktu qadha memang muassa ya, yang melihat bahwa waktu mengqadha itu panjang sekali ya, jadi sampai Ramadan berikutnya. Bahkan ada riwayat Ibunda Aisyah baru bisa mengqadha bulan Sya'ban gitu. Nah, ketika melihat seperti itu dan kemudian Syawal ternyata terbatas, maka sebagian membolehkan karena ada sunnah